tapi nggak yang gurunya bawel tapi sayang banget sama muridnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MP, kembali lagi di podcast Cerita Inspiratif Alumni bersama saya Zaskia Aida dari MA Pembangunan Jakarta. Jadi sahabat MP, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik bersama salah satu alumni kebanggaan kita dari Madrasah Ibtidaiyah. Jadi beliau ini merupakan seorang di balik banyak panggung hiburan dan juga event-event keren. Dan menariknya lagi nih, beliau merupakan seorang manajer dari banyak artis ternama nih. Langsung aja kita perkenalkan Kakak Dwi Wulandari atau yang biasa dipanggil Kak Riri. Riri Rempong lebih tepat. Riri Rempong ya. Halo Kak Riri. Hai Zaskia, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Riri bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik banget ini. Alhamdulillah ya. baik. Sehat, terlihat Sehat. Gimana Kak rasanya balik lagi di Madrasah Ibtidaiyah nih? Ya ampun, ini tuh kayak memori yang indah ya. Iya. Tapi beda karena udah bagus banget sekarang. Iya. Gitu. Dulu tuh kan aku sekolah di sini kan di MP kan 6 tahun. 6 tahun. Jadi 1 sampai kelas 3-nya tuh aku di Pamulang. Dulu tuh MP tuh ada yang MP Pamulang sama MP Ciputat Iya, kan. betul Kak. Terus aku MP Pamulang sampai kelas 3, terus di 4, 5, 6-nya di sini. Oke. Tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Itu aku lulus tahun 97. 97. Iya. Oke. Nah, belakangan ini pekerjaan Kak Riri itu apa sih, dan biasanya nih hari Kamis siang gini Kak Riri lagi apa? Nah, kalau aku tuh kerjaan aku kan sebetulnya di bidang entertain. Entertain. Alhamdulillah sekarang sudah memiliki kantor IO sendiri, jadi nggak terlalu sibuk kayak dulu. Dulu tuh aku cuma megang ke manajemen artisnya. Aku dulu nge-handle Mas Indra Bekti, udah tahu ya sibuknya dia kayak apa. Iya, betul. Jadi kayak pagi ketemu pagi itu udah full sama dia gitu. Iya. Terus alhamdulillah sejak tahun 2020 aku berusaha ngerintis sendiri, bikin IO bareng-bareng sama teman-teman. Akhirnya sekarang ya lebih agak longgar. Tapi kalau weekend memang ya namanya pekerja IO ya, pekerja event tuh weekend justru yang sibuk lebih hektik gitu ya. Iya, gitu sih. Oke. Artinya Kak Riri ini merupakan seorang manajer dan juga IO gitu Iya, ya. event Itu organizer. Kak Riri itu kepikiran dari SBK apa baru muncul pas lagi kuliah gitu, pikiran menjadi manajer dan IO? Itu kecemplung nggak sengaja tapi membuahkan hasil ya. Jadi aku tuh dulu cita-citanya pengen jadi ustazah. Ustazah loh sahabat MP, Nggak tahu Masya ya, kayaknya nih Allah. emang vibes MP itu kayak Islami banget. Iya. Bikin kita tuh semua kayak Masya Allah. Masya Allah, pengen jadi ustazah. Pengen banget jadi ustazah. Terus aku tuh bercita-cita pengen masuk pesantren. Makanya aku pas lulus di MP, nggak lanjut di MTS karena aku masuk pesantren. Masya Allah, Kak Riri. Tapi nggak sanggup jalanin pesantren. Aku berhenti setahun. Terus akhirnya ya udah masuk sekolah Islam biasa gitu. Jadi ya itulah maksudnya awalnya kayak gitu. Terus kuliah di perhotelan. Akhirnya ya udah kenal pergaulan sama teman-teman artis. Akhirnya dipercaya untuk ngejual si artis itu gitu. Jadinya ya udah kita nge-branding artisnya ya. Memang kebetulan sosok Indra Bekti sudah ada namanya gitu. Sebelum aku kan udah ada manajernya. Jadi aku tinggal ngelanjutin aja sih gitu. Kakak kuliah di perhotelan ya Kak. Itu di mana Kak? Kalau kami boleh tahu nih, sharing dong. Sahid. Oh, STP Sahid. Iya, ngambil F&B produk ya nggak nyambung kan? Iya, tapi menyemplungnya di sini gitu ya, dan berbuah hasil sahabat MP. Keren banget Kak Riri. Yang penting semangat aja sih. Yang penting semangat aja. Oke. Dari yang aku cari tahu juga nih sahabat MP, beliau tuh merupakan owner dari Angkasa Enterprise ya. Iya. Itu tuh kelola bidang apa aja sih Kak? Kayak apakah hanya entertainment doang? Terus juga apakah hanya bidang formal doang? Apa gimana tuh? Nah, Angkasa Enterprise itu sebetulnya yang punya nggak cuma aku. Ada beberapa orang, gitu. Salah satunya aku. Nah, di situ tuh kita bikin creative agent, terus kita bikin
event organizer yang memang misalkan ada sebuah brand yang perlu di branding. Oke. Kita yang nge-brandingin, kita nge-develop juga. Terus kita juga bikin media partner, misalnya kayak nge-branding gitu ya. Kita butuh media nih, ya udah kita kelola, koordinasiin medianya, kayak gitu-gitu. Sebetulnya kerja sambil main sih. Kerja sambil tapi main. hasilnya nggak main-main. Hasilnya nggak main-main sahabat MP. Wow, makin penasaran nih sama jawabnya Kak Riri. Iya. Tapi Kak Riri pastikan jadi IO dan juga manajer ada rintangannya gitu ya Kak. Parah. Kita pengen tahu nih, sharing dong ke aku dan juga sahabat MP gimana sih rintangan dan suka duka menjadi event organizer gitu. Oke, kalau jadi IO sendiri, kalau jadi IO tuh kadang kendalanya adalah berkutat dengan waktu. Kita balap-balapan. Kadang kan kita kerjasama sama vendor, beberapa vendor kan. Nah itu kadang waktunya sudah ready, kita belum gitu. Gedebak jeng ya kan. Sama pembayaran ya, Bu. Biasa ya, invoice dan invoice ya. Tapi at least alhamdulillah sampai sekarang jalan sih, lancar aja. Yang penting kita jalanin sodako, insya Allah rezekinya jalan terus. Amin. Jadi itu aja. Bismillah aja, kecil-kecil jadi bukit. Iya, gitu. seperti Kak Riri ya sekarang. Emang kalau time management tuh harus diasah dari kecil sih ya Kak Riri. Betul banget. Disiplin. Betul. Karena apalagi jadi IO ternyata time managementnya dibutuhkan banget. Betul banget. Dan itu dari SD ini diajarin. Oke. Nah, diajarin. Kita mau tahu nih sahabat MP gimana sih peran pembangunan gitu ya dalam bangun karir Kak Riri sampai sekarang. Parah. Ini ngaruh banget karena apa? Kita kan dari bayangin deh ya, di SD itu kita sekolah jam 7. Iya. Nggak tahu kalau sekarang masih jam 7 nggak? Masih. Nah, jam 7. Jam 7 kita selesai 2:30 apa jam 3 gitu kan? Iya. Nggak tahu kok sekarang masih segitu ya. Betul. Nah, habis asar. itu dengan jam padatnya itu kan kita di dengan tugas yang gitu kan, terus hafalan belum. Ya ampun, iya banget. Ya mungkin buat aku nggak ngerti ya. Aku nggak ngerti dengan Gen Z yang sekarang kadang suka ada ibu-ibu ya, bukan tips parenting, aku juga belum jadi ibu yang baik, tapi kadang ibu-ibu berpikir gini, jangan terlalu banyak bebanin anak deh. Enggak juga loh, Bo. Itu bikin anak lo lemah. Iya, betul. Gitu bikin manajemen waktu lo jadi bagus gitu loh. Iya, benar. Jadi aku terbiasa untuk kayak, enggak, jam segini gue harus belajar, jam segini gue harus hafalan, jam segini. Jadi terbiasa. Terbiasa dari MI artinya. Betul. Ya. Dan anak-anakku sekarang aku gituin juga. Jadi itu pelajaran aku dapat di MP. Iya. 6 tahun itu sangat berguna untuk kita. Iya, gitu. tapi emang relate banget gak sih sahabat MP, karena semenjak aku di sini juga nih Kak, rasanya tuh kayak bener kata kakak tadi, ditartar gitu dari jam 6 baru kita berangkat nih, jam 7 harus sampai dan pulang jam 3, belum lagi sampai rumah tuh masih banyak hafalan, tugas-tugas yang ampun saya hektik banget. Itu dia ya ampun. Tapi gimana cara kita ngelola? Iya bener, kita nggak stres karena di bawah sama lingkungan MP yang have fun gitu ya. Sama guru-guru, gue nggak ngerti deh, mungkin karena skill guru-gurunya sama lingkungannya juga yang udah kompeten ya, jadi kayak nggak bikin stres gitu. Dan satu lagi, di sini guru-gurunya sangat menjiwai anak. Itu dia. Aku 6 tahun di sini belum pernah yang namanya ada kekerasan sama anak lah, apalah. Jadi kita ngerasa kayak ngesol gitu loh sama gurunya. Ya kan? Kayak ngesol gitu, kayak ada jiwanya gitu. Jadi enak banget gitu. Udah pokoknya the best. Relate banget sih. Beneran, sumpah. Karena kali ini tahu nggak sih, aku juga mau sharing dikit nih Kak. Alasan aku mau masuk ke MP itu pertama karena guru-gurunya Kak. Dari awal aku masuk sini tuh guru-gurunya welcome aku banget. Jadi kayak aku merasa terbawa aja gitu ke suasananya di sini. Jadi aku have fun gitu. Bener. Basicnya agama juga bagus. Iya. Gitu, jadi nggak nanggung-nanggung. Dan aku juga mau tanya lagi nih Kak Riri. Mungkin sahabat MP di situ juga banyak yang pengen tahu. Kan Kak Riri itu karirnya sekarang menjadi orang yang deket banget sama entertain gitu ya Kak. Dan kita tuh tahu bahwa dunia entertain tuh banyak yang berdekatan dengan dunia malam, clubbing dan lain-lainnya gitu. Ada nggak sih Kak peran MP yang sampai sekarang tuh Kakak bawa supaya menjauhi dunia itu? Dan apakah benar emang dunia entertain tuh berdekatan dengan clubbing dan lain-lainnya? Sebetulnya gini, nggak semua di entertain itu seperti itu. Dan nggak semua yang pekerja di dunia entertain, di dunia hiburan, praktisi hiburan gitu ya, pasti sisi negatifnya lebih besar dibanding positifnya. Enggak juga, tergantung bagaimana orangnya. Tapi aku tidak pungkiri, memang lingkungan kami, lingkungan aku bekerja sangat
rentan dengan itu, dengan dunia itu rentan banget karena buat mereka tuh kayak ya itu wajar gitu, biasa kali gitu, malah yang kalau nggak gitu norak banget gitu kan. Tapi balik lagi, aku sudah berkecimpung di dunia internet nggak dari perhotelan, nggak dari dunia artis dan IO itu dari 2003 dan sampai hari ini alhamdulillah belum pernah, dan nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kebawa pergaulan karena basicnya kita punya keluarga dan punya dasar pendidikan agama yang cukup. Dan satu, setiap orang itu harus punya ilmu manajemenin diri sendiri gitu loh. Manage aja diri sendiri, kayak nggak bisa, gue nggak mau kayak gitu loh. Jadi mau kata angin badai mau gimana pun yang nerjang lo, mau depan mukanya kayak semua pada party, ya kalau enggak ya enggak aja gitu. Ya kita nggak perlu yang kayak belaga alim atau gimana, ya pelan-pelan aja kayak ngejauhi aja gitu. Dan alhamdulillah kebetulan juga lingkungan aku dan artis yang aku pegang juga masya Allah yang aku pilih gitu loh, misalnya kayak kayak Mas Indra Bekti itu agamanya juga bagus, Mas Chan Calvin juga agamanya bagus, keluarganya bagus, jadi kayak alhamdulillah lah gitu. Kebawa juga gitu. Kebawa juga iya. Jadi balik lagi sih, gimana kamu, temanmu pasti mencerminkan dirimu. Gitu. Well jadi, advice dari perbaiki diri kamu dulu, baru kamu bisa menemukan teman yang baik. Iya, oke. Thank you Kak Riri. Oh my god, aku juga jadi ternasihat nih, apalagi sahabat MP nonton nih guys. Jadi kayak ibu ya gue ya, Bo. Iya. Kak Riri, kan pasti sahabat MP dan aku juga pengen nih Kak jadi manajer dan juga seorang owner dari IO gitu. Amin, ya ampun, pengen banget. Jadi owner lah. Iya, amin jadi owner gitu ya. Pesan dan tips Kakak tuh apa sih buat aku dan sahabat MP? Kerja keras, sungguh-sungguh. Terus kuatin di mimpi kamu, jangan takut mimpi. Jujur nomor satu, karena dimanapun kamu kerja harus jujur. Betul. Pinter itu bisa nomor 9, karena pinter itu bisa didapat di mana aja. Betul, Kak. Orang pinter itu saya gini ya, nggak perlu, kita tuh kerja buat gue ya. Buat nggak perlu pinter banget yang secara akademisi, tapi kamu jujur dulu deh. Harus jujur. Sama mau kerja keras, akan ada hasil di situ gitu. Nah, sama satu terakhirnya pasti butuh keahlian kan. Nah, itu jangan malas asal keahlian, karena aku sekolahnya di perhotelan nggak punya keahlian di bidang kayak gini-gini gitu. Tapi karena aku pengen kepo, aku pengen tahu. Aku orangnya kepoan dan FOMO. Pengen tahu aja dan pengen ikut-ikutan aja gitu. So tahu, so pengen gitu. Jadi kayak aku cari tahu. Jadi akhirnya aku tahu gitu. Jadi ya udah, dengan kayak gitu ya kalian pasti bisa. Dan satu lagi, percaya diri aja. Jangan takut salah. Jangan takut salah, karena salah itu kan adalah sesuatu pelajaran kan untuk kita bisa lebih maju. Karena kalau udah takut salah, kapan lo majunya gitu. Aku belajar juga dari prinsipnya orang Chinese ya kan, nggak usah banyak mikir deh untuk maju dulu, maju aja dulu, nanti gimana ke depan. Yang penting kita tahu kalau kita maju ke depan nih ada masalah, kita harus tahu nih problem solvingnya kayak apa. Jangan kepanikan duluan gitu. Ya, insya Allah ada jalannya. Sama jangan lupa ibadahnya itu. Gitu sih. Jadi harus jujur, kerja keras, pede, sama ibadah jangan lupa. Itu jadi motivasi Kak Riri Kak sampai karir-karirnya sekarang. Apa ada hal lagi yang motivasi Kak Riri sampai karir Kak Riri kan sekarang melejit banget gitu kan? Apa sih motivasinya? Motivasinya tuh apa sih? Aku anak satu-satunya dari single parents. Ibu aku berjuang. Aku jadi sedih lah nanti naik rating nih kalau air mata, ya kan? Ya pokoknya ada kemauan untuk pengen bahagiain ibu aja. Jadi setiap aku pengen kerja, aku selalu minta doa sama ibu aku. Masya Allah. Ma doain ya sampai hari ini. Ma doain ya hari ini aku udah project. Doain aku ya. Ma doain ya. Jadi aku nggak minta doa siapapun selain Allah dan ibu aku. Udah itu aja. Masya Allah, jadi guys. senengin orang tuamu, insya Allah ridho Allah ada dari ridho orang tuamu. Gitu. Insya Allah Kak Riri sayang banget ya sama sayang mamanya. Emang penting banget ya Kak Riri untuk minta doa sama aku air matanya udah mau tunggu maskara aku hilang gak ya, Dok? Enggak ya? Oke, baik. Iya, kayak sesimpel sebelum ujian atau sesimpel sebelum kita jalanin aktivitas hari kita itu. Betul. Bagus banget kalau kita minta doa sama ibu kita. Betul. Mumpung masih ada ya kan. Kalau yang udah nggak ada kan nanti gimana? Ya kan, doanya dari mana lagi coba?
Oke Kak Riri, makasih banyak ya ampun Kak Pokoknya Riri. kamu Saskia Iya. semangat terus. Semangat terus. Kamu jadi host nanti insya Allah ke depan jadi host ternama. Amin, Ya kan? Masya Allah. Nanti butuh di manajerin nama aku lagi. Oh iya bener banget tuh buat kalian nih yang lagi pengen kontak-kontak gitu ya manajer, Kak Riri ada di sini nih. Alumni kebanggaan kita gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Ya ampun Masya Allah Aku Kak masih Riri. belajar. Sama kayak kamu juga masih belajar. Keren Kak Riri, melejit Masya Allah, Masya Allah. inspirasi aku sekarang Kak Masya Riri Allah. guys. Begitupun sahabat MP yang nonton nih pasti juga udah termotivasi banyak sama Kak Riri gitu ya. Kak Riri, pas Kak Riri masuk ke MP lagi gitu ya, Kak Riri ada nggak sih harapan-harapan untuk MP sekarang gimana? Apalagi melihat perkembangannya sekarang ya Kak, apa sih yang beda dari MP saat Kakak dulu? Bangunannya udah pasti lebih bagus. Bagus. Harapan aku sih kayaknya akan lebih mungkin bisa lebih berjaya lagi ke depannya. Iya. Bisa menciptakan murid-murid lulusan yang terbaik yang selalu jadi nomor satu. Dulu tuh kita nggak pernah ada di bawah ya, selalu nomor Iya, satu. betul. Di Jakarta tuh banyak banget sekolah Islam yang hampir sama levelnya ya. Sekolah A, B, C ya, sebutlah nama yang terkenal itu. Kita tuh selalu di atas ya. Masya Allah. Gitu. Walaupun cabang mereka banyak ya, di mana kita cuma ada satu, tapi kita nomor satu dari nilai, dari pendidikan, dari IQ dan EQ-nya juga kita nomor satu. Makanya itulah mudah-mudahan selalu dipertahankan dan selalu naik, Amin. selalu melejit, dan guru-gurunya juga selalu sehat, berkah karena kalian. Amin, Kita ampun. bisa sampai hari ini, sampai Iya. seperti aku dan anak-anak yang lainnya yang berprestasi. Semua alumninya juga. Amin, amin. Wah, Masya Allah deh. Iya kan? Masya Allah, alumninya Masya Allah banget seperti Iya. Kak Riri di samping saya ini. Masya ya Allah, ampun, Masya Allah. Masya Allah. Ini kamu juga loh, hebat loh. Amin, ya ampun, Iya, Kak aku Riri. dulu SMA belum bisa kayak kamu. Beneran. Ya ampun, Kak Aku Riri, cuma bisa masih aja deh. layangan loh. Beneran, aku belum ngerti nge-host. Kamu sekarang udah pintar masa nge-host. Amin, amin Kita Kak jalan Riri. sukses ini. Thank you Kak Yes. Riri. Emang kita tuh harus bangga teman-teman jadi alumni MP dan juga jadi seperti kita nih students MP gitu ya, harus bangga. Siapa tahu nanti next kalian yang bakal duduk di samping aku seperti Kak Riri nih, jadi alumni inspiratif. Masya Allah, Iya nggak sih Kak? Masya Allah. Bakal muncul di podcast gitu ya, kan nggak ada yang tahu Aku ya yang Kak bangga loh sekarang. diundang ke sini. Aku bangga juga Kak, punya alumni kayak Kakak tuh bangga Tadi banget pas loh. diundang kemarin aku mau koprol tadinya di sini. Tapi nggak bisa. Oke, baiklah, nggak jadi di Iya, koprol. iya. Oke, mungkin nanti diundang lagi aku akan koprol di sini. Oke, karena Kak Riri itu juga masih aktif loh guys. Kayak waktu itu jadi MC di Ikatan Alumni ya. Iya, aku Itu tuh di keren IKAM. banget sampai Jadi sekarang. alumni juga nih. Iya. Datang lah ya kan, ada kita Iya, gedein benar-benar. MP lewat IKAM ya kan. Dan ternyata banyak banget gitu alumni inspiratif. Salah satunya tuh keren nih ini Kak Riri Masya Allah, samping saya, banyak banget gitu. juga. Kakak masih ingat gak sih momen-momen memorable yang mengikat banget di diri kakak sampai sekarang tuh kakak inget gitu? Oh, parah, banyak banget di MP. Aku tuh seneng banget di MP ya, banyak memori. Aku sayang banget sama kepala sekolah aku, Pak Masan. Guru favorit aku itu ada Bu Ria, Bu Mei, sama Pak MG, Pak Masani, Pak Dani, terus Pak Nurholis, Pak siapa lagi ya? Pak Imron banyak gitu. Terus udah gitu kan guru-gurunya kan nggak emang bawel, tapi nggak yang Ibu ikut Riri nggak? Oh iya benar. Oh Ibu. Lahir batin. Ibu sehat. Dari tadi mau meluk Ibu. Alhamdulillah ya Neng ketemu lagi nih. Ibu. Udah lama kita gak ketemu. Ibu sehat. Ibu kok gemuk. Ibu gemuk. Makasih. Ya ampun Ibu. Cantik kayak anak muridnya. Ini guru kesayangan aku. Gurunya bawel tapi sayang banget sama muridnya. Allah makasih. Mama aku juga sayang banget sama Ibu Mei. Betul itu. Sering ke rumahnya Ibu. Aku tuh saking sayangnya sampai ke rumahnya Ibu loh. Ya kan Bu? Ya ampun. Alhamdulillah Bu Rini masih ada nggak Bu? ini yang guru matematika. Udah almarhum saya. Dulu Bu Rini itu sakit, mamaku yang nganterin berobat. Dia itu teroris dulunya. Iya. Jadi Bu Rini itu guru matematika. Terus sakit beliau. Ibu duduk. Ibu duduk Ibu. Ibu duduk. Bareng. Ibu duduk sini. Terus Ibu sekarang gimana? Ibu sehat kan? Ibu masih ngajar SD? Masih. Ya Allah, kelas? Allah. Sekarang kelas 5. Oh ya ampun. Dulu Bu Mei ini kalau motong rambut, mamaku yang motongin di UKS. Ingat ya Bu? Itu mamanya sangat super sekali. Iya. Anaknya alhamdulillah mengikuti mamanya. Iya, aku sekarang
sama mama. Mama sehat juga masih sama aku. Jadi mama aku tuh single parent, jadi kemanapun nemenin aku ya Bu. Iya betul. Nah ini. Sekarang tinggal di mana ya? Aku tinggal di Serua. Aku udah punya kantor sendiri Ibu sekarang. Kantor di Jakarta. Iya dong Ibu. Bunda. Itu Mama. Reuni. Iya benar. Ntar Ibu mau kesini ya. Iya. Masya Allah. Di kantor aja di rumah. Aku keliling-liling Bu. Iya keliling Jakarta, Indonesia gitu lah Bu. Hebat ya. Masya Allah. Ini yang ngedidik aku jadi pintar. Yang ngedidik aku jadi percaya diri. Terus agama aku nggak, insya Allah Bu kejaga terus sampai hari ini, nggak jelekin nama MP di luaran. Masya Allah. Ya aku sayang banget sama Ibu. Nah, ini ratingnya pasti tinggi loh Bu. Sumpah dia ada air mata loh Bu. Sumpah ratingnya tinggi. Aduh ya ampun, aku kangen banget. Gitu. Doa orang tua tuh pokoknya insya Allah mustajab. Iya. Dan insya Allah sukses di akhirat. Amin, Masya Allah. Jadi pesan aku juga buat sahabat-sahabat MP dan alumni MP dan teman-teman MP semua, sayangin guru kamu sama seperti kamu menyayangi orang tua kamu. Karena di rumah itu yang ngedidik ibu kamu, di sekolah itu guru kamu. Ini madrasahmu ya ini, bukan bangunannya tapi ini. Alhamdulillah ini buktinya ya sayang. Anakku yang sangat soleha. Masya Allah. Sudah sukses. Masya Allah. Insya Allah sukses dunia akhirat. Amin, Masya Allah. Semangat untuk kita semua. MP hebat. Bisa, MP pasti bisa lebih hebat lagi seterusnya. Amin. Oke, alhamdulillah sahabat MP, kita udah dapat banyak cerita inspiratif dari alumni kebanggaan kita, alumni MP gitu ya. Kita udah sharing-sharing, ngobrol asik sore hari ini. Waktunya kita untuk berpisah nih, tapi jangan lupa untuk stay tune terus di podcast cerita inspiratif alumni, karena kita bakal banyak mengundang alumni-alumni inspiratif kebanggaan dari MP. Oke, aku Zaskia Aida Ramadhani dari MP. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.